Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Duduk di meja sambil makan. Oh, dikit banget yang cakepnya nih. Pemandangannya hutan ilalang. Beribu terima kasih kami haturkan teruntuk saudara-saudari yang telah datang. Tadi teman-teman sudah lihat Prodi Prancis ya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya kuguncang dunia. Nah sekarang ini mantan pemuda semua. Kuberikan 6 mantan pemuda, niscaya kebijaksanaan akan kalian dapatkan. Pembenarannya telah hadir di hadapan kita yang terhormat Bapak Insinyur Umbu dari Ikatan Keluarga Besar Sumba. Terima kasih Pak Umbu Hunga Meha Tarap. Ibu Dwi Woro Retno Mastuti M.Hum dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Program Studi Jawa. Ibu Dr. Ade Solihat dari Program Studi Arab, FIBUI. Ibu Hanifah M.Hum dari Tim Pengabdi Masyarakat untuk Bilapora Timur. Dan Mbak Mariam Nur Aisyah Basuki dari mahasiswa program studi Prancis yang akan berbicara mengenai tenun Baduy, tenun Tidore, batik Madura, dan kiprah komunitas Sumba. Di hadapan kita sudah ada 5 pembicara yang sudah malang melintang di dunia pengabdian masyarakat. Kita sambut pertama kali dari Bapak Umbu. Bagaimana Bapak mengenai komunitas IKBS itu sendiri? Apa kiprahnya dan bagaimana ceritanya? Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Walaupun sudah diperkenalkan tadi, sekali lagi saya perkenalkan, nama saya Umbu Hunga Meha Tarap. Asal saya dari Sumba, Nusa Tenggara Timur. Nah, IKBS, Ikatan Keluarga Besar Sumba ini dibentuk sudah jauh hari sebelumnya oleh para perantau asal Sumba yang sampai di ibu kota. Tadinya Sumba itu tidak dikenal. Sumba dan Sumbawa orang itu bingung. Sampai dulu kami sempat membuat acara di Car Free Day di Jakarta. Kami menyebut Sumba tanpa Wa, menandakan bahwa Sumba itu berbeda dengan Sumbawa. Indonesia ini sangat kaya. Nah kalau kita sendiri orang Indonesia saja tidak tahu, tidak heran suatu saat nanti kalau misalnya pulau kita diambil orang dan kita nggak tahu. Oleh karena itulah kita harus tahu daerah kita dan juga ragam budaya kita. Nah kami orang Sumba yang ada di DKI ini selain juga bekerja, berkontribusi untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara, kami juga adalah duta budaya Sumba. Jadi dengan kehadiran kami di Jakarta, kami ingin supaya Indonesia dan dunia itu tahu juga tentang budaya Sumba. Kalau kita berbicara tentang kain, khususnya untuk tenunan, sebetulnya Sumba itu sudah lama dikenal dunia luar. Bahkan kalau kita pergi di Eropa, museum tekstil di Eropa itu boleh dikatakan 70% adalah tenunan Sumba. Tapi di Indonesia sendiri waktu itu orang tidak tahu Sumba itu apa. Nah kita bersyukur sekarang Sumba sudah mulai dikenal. Karena Sumba sudah dikenal, karena beberapa kali ada hotel yang the best itu di Sumba, lalu akhirnya dikenal. Tapi itu sebetulnya ada tidak baiknya buat kami orang Sumba. Karena sekarang tiket pulang ke Sumba itu jadi mahal sekali. Penerbangannya ke sana sedikit, banyak orang yang ingin ke sana. Nah tiket ke Sumba sekali jalan saja itu sekitar 3,5 sampai 4 juta one way. Bayangkan saja kalau kita ke Singapura sudah pulang pergi dengan tiket sekali jalan. Nah, kami hadir di sini, kami berterima kasih gitu ya bahwa Sumba itu makin dikenal. Kalau Bapak Ibu dan lihat mencermati waktu para capres dan cawapres tahun 2024 setelah selesai mendaftar di KPU, mereka dikalungkan dengan tenunan. Nah itu sebetulnya kalau Bapak Ibu melihat itu tenunan Sumba. Dan di motif tenunan itu sebetulnya ada banyak syarat makna yang sudah dilalui oleh nenek moyang orang Sumba ketika mereka melanglang buana, ketika mereka bersama-sama bekerja untuk
menghidupi keluarga dan masyarakat Sumba, dan di situ ada persinggungan dengan budaya, dengan alam, dan budaya dan alam itu dibuat motif dalam tenunan Sumba, dan ada banyak perlambang di situ. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau pengantarnya sudah sedikit panjang lebar saking semangatnya. Terima kasih kepada UI. Terima kasih Bapak. Khususnya pengabdian masyarakat. Ya. Kalau yang Bapak pakai itu simbolnya, lambangnya apa Pak? Kalau yang saya pakai ini ya, yang pertama itu ini terbuat, kalau kita bicara warnanya, ini tenun ikat ya. Kalau kita berbicara warnanya, ini warna yang dari salah satu motif yang dominan di Sumba Timur, ini namanya kain kawuru ya, atau biru dongker. Nah di sini lambangnya itu ada lambang burung kakatua. Ya, kita bisa lihat di sini di moncongnya itu, di depannya itu ada burung kakatua. Nah, burung kakatua ini adalah burung yang cerdas, gitu ya. Masyarakat Sumba itu percaya bahwa burung kakatua itu bisa diajak, bahkan bisa memahami bahasa manusia, bisa diajak bicara. Pada zaman dulu kalau diternakan itu dia bisa berbicara. Jadi ini melambangkan tentang pemimpin yang cerdas, gitu ya. Jadi bisa diajak komunikasi untuk sama-sama memperbaiki hidup menjadi lebih baik ke depannya. Itu perlambang dari burung kakatua yang ada di kain ini. Nanti saya akan tampilkan lagi beberapa motif yang lain yang saya bawa yang juga dengan perlambangnya masing-masing. Terima kasih Pak Umbu. Nanti kita simpan dulu kain-kain dan perlambangannya. Kita masuk ke komunitas dari Batik Sumeneb. Melibatkan pesantren. Kiprahnya bagaimana Mbak? Bagaimana bisa Batik Celup Sumeneb ini masuk menjadi bagian prioritas untuk pengabdian masyarakat di daerah Madura? Terima kasih Mbak. Ya. Sebelumnya terima kasih sekali, saya Iva dari Sumeneb, Madura. Jadi kain ikat celup yang kami bawa di pameran kesini itu kami beri nama kain Agung Sumi. Jadi nama Agung Sumi itu diambil dari leluhur desa tempat kami tinggal, tempat pondok pesantren Darussalam Bilapora. Jadi kami anak-anak santri di pesantren Bilapora itu kan kalau di sana itu kebanyakan anak-anak perempuan itu nikah di usia muda, kemudian urbanisasi ke kota gitu, karena memang lapangan pekerjaan itu tidak banyak gitu ya. Makanya di pesantren itu kita bikin kegiatan batik ikat celup supaya anak-anak itu punya keterampilan dan bisa memperbaiki ekonomi. Jadi untuk memberdayakan ekonomi juga. Nah, batik ikat celup ini kita bikinnya itu bukan cuma sekedar kain batik saja, tapi kami ingin mengaitkan dengan teks-teks sejarah yang ada di lokal di desa gitu. Jadi penamaan motifnya gitu. Meskipun motifnya itu motif yang kontemporer, buatan anak-anak, ciptaan anak-anak sendiri, seperti jilbab saya ini. Anak-anak kemarin katanya mau dukungan buat Palestina gitu. Jadi warnanya itu perpaduan warna-warna bendera Palestina gitu. Cuman untuk penamaan kain brandnya gitu itu pakai nama ngambil dari sejarah. Nah untuk kedepannya rencananya kami itu juga mau ke batik tulis. Untuk motif batik tulisnya kita akan mengambil motif dari manuskrip leluhur. Jadi kemarin itu kita membereskan manuskrip leluhur di desa kami di Pondok Pesantren Darussalam itu ada sekitar 30-an bundel dari tahun 1800-an. Kemudian di situ ada banyak iluminasi yang sangat menarik kalau diterjemahkan ke dalam batik tulis. Kemudian ada juga wayang asli desa yang saya belum pernah lihat di daerah lain, itu juga nanti akan dibuatkan motif di situ. Jadi rencananya memang seperti itu, kita tidak cuma membuat kain tapi ada cerita yang ingin disampaikan gitu. Jadi terutama cerita tentang leluhur desa, tentang lokalitas gitu, supaya generasi muda itu kenal kembali dengan sejarah desanya. Untuk di pameran ini di stand itu juga kami menjual kainnya itu bundel dengan buku. Jadi ini buku Wisata Desa Bilapora dalam Sajak. Ini adalah kumpulan sajak yang mengisahkan sejarah desanya. Jadi bisa dibeli bundel kain dengan bukunya gitu. Jadi misalnya kain Gung Sumi, pengen tahu Gung Sumi itu siapa gitu, ada ceritanya di sini. Jadi Nyai Agung Sumi itu
keturunan atau cicit dari Sunan Giri yang dalam tanda kutip kabur gitu ya, melarikan diri dari Giri ke Daton karena waktu itu perang, jadi melarikan diri ke Sumenep, tinggal di Sumenep, berkeluarga di sana, kemudian di sana menjadi penyebar agama, pendidik, kemudian jadi perempuan wali, menjadi mursyid toriko gitu, dan itu menjadi leluhur kami di sana. Nah, kisah itu kami ceritakan kembali melalui buku dan kain, seperti itu. Jadi menarik ya, kreasi, adaptasi, dan sastrawi. Jadi teman-teman yang mau membeli buku sekaligus juga batiknya, ini dari tim pengabdi UI, bisa ada standnya khusus di dalam. Nah, kita simpan dulu, masih banyak pasti, dan tentunya teman-teman yang hadir, ada 3 goodie bag dan 1 goodie bag emas mini dari emas berlian. Itu emas betulan. Kalau ini emas-masan. Nanti akan dapat emas mini dari penanya terbaik. Kita tunggu, kita lanjut ke Tenun Baduy yang mewakili ini mahasiswa. Iya, saya di sini Silakan. sebenarnya jadinya kayak memberi perspektif yang lebih apa ya, kayak pemulanya lah ya dalam pengmas, karena kayaknya ibu dan bapak di sini Mbak sudah Mariam bisa lebih berpengalaman mewakili ya. milenial. Tuh, boleh. Milenial masuk Kehormatan sekali sih itu. Kampung Baduy. Iya, jadi Menarik sekali ya Mbak. Silakan Mbak. waktu itu awalnya sebetulnya saya di semester 6 itu ikut workshop yang bikin dokumenter, dan kami waktu itu ada program mengenai COVID di Baduy dan juga soal busana di Kampung Baduy itu. Jadi kami ke sana dan awalnya itu kami mau maaf. Jadi kalau di Baduy itu kan mereka banyak yang jual tenun Baduynya, dan di rumah-rumah ini nggak semuanya ada di jalan utama yang dilewati turis kalau ke Baduy. Jadi rumah-rumah yang posisinya lebih di belakang itu mereka kurang kejual kain tenunnya. Jadi rencana kami ke sana niatannya adalah membantu rumah-rumah yang di belakang untuk menjual tenunnya melalui penjualan online. Live TikTok ya. Iya, jadi waktu itu Boleh kami dipraktik gayanya? Jalan TikTok ya. Jadi kami awalnya itu kami buat e-katalognya dulu. Jadi begitu sampai kami memfoto kain tenunnya, terus dibuat e-katalognya, kemudian kami share, dan di hari kedua dan ketiga kami di sana kami melaksanakan live TikTok untuk sekaligus menjelaskan secara lebih detail motif-motif kain tenun Baduynya. Dan itu signifikan ya Mbak Mariam ya, memengaruhi supply and permintaan dari luar. Alhamdulillah waktu itu kami mencapai penjualan mendekati 18 juta Mas. Oke. Dan Dalam berapa hari itu? Itu selama 3 hari kami 3 hari melaksanakan pengabdian penjualan. tim UI ke lapangan ya. Wow. Cukup Nah, signifikan selain ya. itu kami juga waktu itu membuat pelatihan media sosial dan juga penjualan ke, kami panggilnya ambu. Jadi ambu-ambu di sana itu kami ajari cara mengambil foto dan juga mengunggahnya ke Instagram. Jadi kami bantu soal angle fotonya, terus pencahayaannya kayak gimana supaya foto-foto yang mereka ambil untuk dipromosikan di sosial media itu bisa lebih jelas dan juga lebih menarik pembeli. Terima kasih Mbak Mariam. Mungkin sudah banyak yang mau bertanya, tapi kita simpan dulu. Kita ke Tenun Tidore yang konon kabarnya pernah hilang ya. 100 tahun sempat tidak terdeteksi. Saya baca-baca itu, dan sekarang ditemukan lagi lewat pengabdi Ibu Woro dan Ibu Dr. Ade. Silakan bercerita. Selamat sore semuanya. Sore-sore minum teh manis, Cakep. duduk bersama di Festival Pengmas. Cakep. Kain tenun Wasra Indonesia, Cakep. tenun Tidore identitas Nusantara. Cia. Mantap. Nanti Mas Mini mau diambil juga sama Mbak Woro. Silakan Ya, boleh, Mbak, boleh. Mbak Woro bercerita. Ya, terima kasih panitia Pengmas Festival, ini satu kehormatan ya. Saya, Bu Ade, dan ada Bu Ari sebetulnya di sini, yang juga waktu itu kami bertiga mengulik soal tenun Tidore tahun 2019, karena ada seorang teman
dari warga Tidore yang memiliki keinginan untuk mengulik tenun Tidore yang pernah ada dulu. Nah, tapi diperlukan satu pendampingan riset seperti itu ya. Dan kami pun mencoba mengangkat atau mengulik tenun Tidore itu di masyarakat Tidore. Dan waktu itu tahun berapa ya Bu Ade ya? 2018 ya. 2017, 18, kemudian 2019 bukunya jadi. Jadi kami berharap setiap riset itu ada bukunya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk buku. Jadi saran juga untuk adik-adik, Bapak, bukukan. Karena buku adalah jendela dunia. Sok tahu ya. Karena kita di perpustakaan ya. Mantap. Jadi harus promo juga perpustakaan. Nah, Mbak, bisa jadi buku itu pasti proses panjang ya. Wah. Dan saya lihat juga ada dukungan dari Rumah Cinwa yang sebenarnya terkenal dengan wayang potehi juga. Nah, bagaimana Mbak ceritanya itu? ya ceritanya itu kan kolaborasi sebetulnya, kemitraan. Kalau kerja sendiri nggak bisa, Mas Hendra. Jadi antara akademisi, komunitas, kemudian keinginan pribadi itu harus disinergikan. Bahasa kami itu ada ABG, akademisi, businessman, government, and media. TikTok, akademisi, kemudian Businessman. businessman. Nah, kita ikut jual-jualan. Nah, And government. and government, ABG ya. ABG. Tapi kalau B dan G-nya itu bahasa Inggris ABG dong. ABG, ABG, Bukan BG penyanyi ya. Ya wes karepmu aja deh. Oke. Nah, terus Lanjut Mbak. nah lanjut ya. Kemudian kita setelah tergali, Mbak Ade inget-ingetin ya kalau ada yang lupa ya. Soalnya ini Lankleiden ya, jadi udah Seperti yang lama saya bilang sekali. tadi, mantan pemuda ini. Di depannya mantan pemuda semua. Kalau tadi yang nyanyi pemuda-pemuda ya Mbak? Iya. Sekarang ya apa namanya? Old soldier never die. The old soldier. Prajurit nggak pernah mati. Ya. Iya Pak ya, betul. Nah ini 2018, 2019, jadi 3 tahun prosesnya panjang juga. Akhirnya kami Pengmas memperkenalkan batik ini ke tenun ini ke SMA ya. Karena Tidore itu kecil sekali, hanya berapa ribu orang ya penduduknya, dan masyarakatnya tidak mengenal tenunnya sendiri. Akhirnya harus dibangkitkan, dibangunkan, dikenalkan. Ya perjalanan laut bikin kita ya silahkan Mbak Ade dilanjutkan. Oke. Itu dari versi Mbak Woro ya. Nah, bagaimana dalam versi Mbak Ade? Ini kan uniknya pengabdian masyarakat tenun Tidore Putodino ini ada 3 prodi. Jawa, Arab, Prancis. Nah, dari perspektif Arab bagaimana? Terima kasih Mas Hendra. Senang sekali ada di tengah ribuan audiens ini ya, yang nampak dan tidak nampak. Bapak Ibu sekalian, tentu Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya meskipun terdiri dari beberapa program studi yang khas dengan bahasanya masing-masing, dia juga harus meliputi ilmu pengetahuan budaya itu sendiri, dan itu harus dibumikan. Dan kita sebetulnya sedang ditunggu, gitu nggak sih GR ya Pak? Oleh banyak sekali masyarakat di Indonesia yang ingin kembali menggali identitasnya tentang apa yang mereka punya. Dan mungkin kita dari pihak akademisi sudah terlatih untuk membaca, misalnya Bu Woro ini ahli manuskrip, begitu. Dan kemampuan membaca manuskrip kemudian bisa menggali apakah betul di sana ada tenun. Karena kalau saya sendiri latar belakangnya antropologi, sehingga mengajak harus datang ke wilayah itu, melihat langsung masyarakatnya, melihat sampai ke pelosok-pelosok. Tapi gampang, Kepulauan Tidore terutama di ibu kotanya itu memang cuma sekitar 1 jam bisa selesai dikelilingi. Dan kami berpindah-pindah pulau dan menikmati Indonesia yang memang kepulauan.
Dan kita bisa melihat wilayah di Maluku Utara memang tidak ada penenun lagi. Mungkin kalau kita bisa lihatnya itu sama dengan kehidupan modernisasi di mana seluruh masyarakat Indonesia mengalami modernisasi begitu, tetapi kan di beberapa titik seperti di Sumba misalnya, di Baduy, titik-titik itu masih terjadi, menenun masih terjadi, di Tidore tidak ada. Namun luar biasa, tokoh yang datang kepada kami ini, yang oleh Pak Prof. Susanto Zuri kami disebutnya adalah 3 menguak takdir. Jadi kami dihadirkan pada satu situasi di mana kami akhirnya melihat bahwa di sana memang tidak ada proses menenun tradisi seperti di NTT, NTB, tetapi mengapa tidak diciptakan satu kreasi tenun? Dan luar biasanya ide untuk menenun atau menggerakkan kembali kerajinan menenun di Tidore malahan didukung oleh Bank Indonesia. Di sana sudah berdiri satu rumah tenun yang megah, dan akhirnya terciptalah tenun-tenun yang banyak sekali. Dan menarik lagi, saya masih terus mendampingi dengan Bu Woro juga dengan Bu Ari, karena masyarakatnya sudah terbiasa membeli tenun atau kain-kain dari luar. Lalu bagaimana bisa membuat mereka mencintai tenun-tenun yang sedang dikreasikan ini? Mereka membawanya ke luar negeri. Jadi sudah terjadi beberapa kali fashion show dengan membawa Putadino, namanya Putadino, tenun Tidore, dan motif-motif tenun Tidore ini menarik inspirasinya dari sejarah tokoh Sultanuku Tidore. Keberanian, karakter keberanian, ketulusan, diberkati, itu mereka terapkan ke dalam motif-motif tenun Tidore, lalu dibawa ke luar negeri, ke San Francisco, ke Prancis yang terakhir, ke Jepang, ke Cape Town. Dan menarik untuk kegiatan di Cape Town karena ada satu motif yang dibuat oleh anak-anak muda di Tidore itu, satu motif Tuan Guru namanya. Ia adalah tokoh yang melakukan yang mengalami diaspora ke wilayah Cape Town karena ada pengusiran pada zaman Belanda, dan di sana tokoh ini menjadi penyebar agama Islam dan pahlawan nasional di Cape Town. Saya sedang mencari satu orang ahli sejarah dari Indonesia untuk kita membangun cerita ini menjadi satu kebanggaan bahwa bangsa kita menjadi punya pengaruh di luar negeri. Nampaknya tenun ini akan dibawa berkeliling seperti itu, Bu Woro. Silakan Bu Woro menambahkan kembali. Saya selalu semangat cerita tentang ini. Ada kemiripan ya, sama-sama punya kreasi, sama-sama punya cerita leluhur dari silakan Bu Woro. Madura ya. Aku agak lupa. Tapi Mbak Woro agak lupa ini. Kalau lupa kita ingat-ingat dulu. Saya ingat 2013 lalu saya pernah turun juga ke Ternate Tidore. Yang membantu di sana, yang uniknya adalah komunitas Vespa. Jadi kami meneliti budaya pesisir dibantu dengan komunitas Vespa keliling Ternate, masuk ke bawah laut, jalan ke hutan. Itu komunitas begitu pentingnya. Nah, bagaimana kiprah komunitas IKBS ini untuk pelestarian budaya Sumba yang sekarang ya alhamdulillah puji Tuhan terlihat karena mengalungi dengan calon capres dan cawapres itu. Tapi sebelumnya bagaimana Pak? Apa tantangan dan hambatannya sampai sekarang masih bisa bertahan eksis untuk Sumba? Ya, terima kasih Pak Hendra. Tadi seperti yang disampaikan oleh mbak-mbak yang cantik-cantik ini, memang ya melestarikan tenun itu suatu pekerjaan yang terus terang memang cukup challenging karena generasi muda sekarang itu lebih suka memilih praktisnya saja. Dalam berbusana pun mereka kan sudah lebih praktis pakai busana sehari-hari. Tapi kan sebetulnya kita tidak boleh lupa akan identitas kita. Nah, kita yang kalau bukan kita yang memelihara identitas kita, terus siapa lagi yang kita harapkan? Terus kemudian kalau kita berbicara contoh yang paling gampang sebetulnya batik ya. Ketika itu diklaim oleh Malaysia kan kita marah-marah. Tetapi apa yang kita perbuat sebetulnya untuk memasyarakatkan batik itu sendiri? Nah, saya pernah waktu pergi ke liburan ke Korea bareng keluarga yang Juli yang lalu ya, sempat itu kami diskusi dengan tour guide-nya di sana.
orang Korea itu lebih paham bahwa batik itu adalah Malaysia punya, bukan Indonesia. Penyebabnya apa? Adalah waktu ada kegiatan yang pertemuan mungkin sejenis G20 kalau tidak salah di Korea, delegasi dari Indonesia itu pakainya pakaian ala Eropa, sedangkan Malaysia mereka pakainya batik. Jadi yang ada di pikiran orang Korea itu, oh batik itu punya Malaysia. Nah, begitu juga di Indonesia sebetulnya. Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu kita kan sangat kaya, begitu ya. Khususnya untuk tenunan Sumba, kami itu dari Sumba bagian timur sampai dengan Sumba bagian barat itu sebetulnya motifnya sangat banyak sekali. Nah, kalau kita lihat tadi mbak-mbak MC di sini yang pakai sarung, kalau kita lihat di sana itu ada Nah, itu dari Sumba bagian barat. Nah, kalau dari Sumba bagian timur itu lebih banyak yang dikenal dengan nama tenun ikat ya, seperti yang tadi sudah dipakai oleh para capres dan cawapres. Mungkin saya bisa tampilkan lagi beberapa di sini ya. Ya. Ini tenunan Sumba. Ini sebetulnya cukup lebar ya. Ini adalah untuk busana pria. Ini itu dia satu pasang. Jadi satu yang dipakai di pinggang dan satu yang disampirkan di pundak, begitu ya. Nah, tenunan Sumba itu kalau dari Sumba bagian timur khususnya zaman dulu itu ada dua motif utama, yang satu yang merah dan hitam seperti begini, yang satu yang biru seperti yang saya pakai ini, ya. Nah, ini kalau kita berbicara di sini mengenai motifnya ini sebetulnya ada banyak sekali tentang filosofi hidup orang Sumba yang ditempatkan di sini. Yang pertama, motif di bawah kalau kita lihat itu motif kuda. Kita sudah kenal ya, banyak juga mungkin Bapak Ibu yang mendengar kuda Sumba gitu ya. Nah, kuda ini adalah alat transportasi orang Sumba pada zaman dulu gitu ya. Jadi baik itu untuk manusia maupun untuk mengangkat barang-barang itu kita sering menggunakan kuda. Jadi kuda ini melambangkan suatu simbiosis mutualisme atau kerjasama gitu ya. Jadi dalam kehidupan masyarakat Sumba pun juga kita sering mengatakan bahwa kita itu harus mitra, kita membangun kemitraan, kita harus bekerja sama masing-masing dengan porsinya, seperti kita dilambangkan dengan motif kuda ini. Terus berikutnya lagi adalah motif ayam. Nah, motif ayam ini bagi orang Sumba dulu waktu belum ada jam, ayam ini adalah kokok ayam itu adalah jamnya orang Sumba. Jadi kalau ayam sudah berkokok di pagi hari, saatnya kita sudah harus bangun untuk kita bekerja. Jadi ayam itu adalah perlambang pemimpin yang giat bekerja, yang mau bangun pagi-pagi mengajak masyarakatnya untuk sama-sama bekerja untuk mendapatkan tingkat kehidupan yang lebih baik. Ya. Nah, ayam ini juga merupakan perlambang dari pemimpin yang mengayomi rakyatnya. Karena induk ayam itu mengayomi anak-anaknya. Anak ayam itu merasa tenang di bawah sayap induknya. Selanjutnya ayam juga berfungsi atau melambangkan pemimpin yang merupakan pelindung. Karena seringkali ya kalau kita di kampung-kampung, mungkin kita orang di kota ini kita itu jarang melihat ya bahwa kalau di kampung-kampung itu sering burung elang itu mengincar anak ayam. Nah, ayam ini seringkali dia itu terbang beradu atau menyambut burung elang itu supaya anak-anaknya jangan dimakan. Jadi itu juga merupakan perlambang pemimpin yang melindungi rakyat. Yang terakhir lagi, ayam ini merupakan lambang silaturahmi atau persahabatan. Karena zaman dulu orang Sumba itu kalau visit ke saudaranya itu yang dibawa adalah ayam panggang dan ketupat beras ketan. Ya, jadi kalau kita datang itu yang selalu kita bawa. Ya, jadi sebagai buah tangan. Jadi itu melambangkan tentang kasih persaudaraan di antara sesama kita, ya, khususnya kepada saudara yang kita kunjungi. Selanjutnya lagi di sini kalau kita melihat adalah gambar udang.
gambar udang itu atau dalam bahasa Sumbanya kurang itu merupakan perlambang kehidupan setelah mati. Ya, dari ilmu pengetahuan juga kita ketahui bahwa udang itu mengalami proses ganti kulit. Nah, dalam falsafah hidup orang Sumba itu dipercaya bahwa setelah hidup kita yang sekarang ada kehidupan yang lain. Nah, kehidupan setelah mati itu ditentukan oleh kualitas hidup kita pada saat sekarang. Jadi pada saat kita hidup sekarang ini kita harus melakukan hal-hal yang baik supaya di kehidupan setelah mati nanti kita juga bisa memperoleh derajat yang baik. Ya, jadi udang itu ada merupakan perlambang bahwa kita harus ingat bahwa hidup kita itu setelah kita mati ada kehidupan yang lain. Ya, demikian pula dengan motif-motif yang lain ya. Dalam motif Sumba itu sebetulnya banyak sekali motifnya. Tapi kalau lihat tadi yang dipakai oleh Mbak MC itu ada gambar ya contoh yang disebut dengan memuli. Kalau saya tampilkan kira-kira seperti begini ya. Ya, tolong bantu. Ya. Oke. Nah, ini motif yang di bawah ini itu namanya mamuli. Mamuli ini adalah perlambang dari rahim wanita. Gitu ya. Jadi mamuli itu adalah perlambang penghargaan terhadap wanita, perlambang kesuburan. Oleh karena itu dalam pernikahan adat Sumba biasanya dari pihak mempelai pria itu memberikan beberapa buah mamuli. Mamuli ini terbuat dari emas ya, begitu kepada pihak keluarga si mempelai wanita. Ya, itu. Jadi dalam budaya Sumba itu juga sangat menghargai wanita sehingga diberikan perlambang yang khusus gitu. Nah, motif yang satunya lagi ini adalah rumah adat Sumba. Kalau rumah adat Sumba itu sebetulnya mirip dengan rumah adat Jawa yang joglo juga, tapi rumah Sumba itu dia rumah panggung. Ya, jadi ada rumah panggung, terus kemudian ada menaranya atau joglonya itu dia lebih tinggi dari joglo yang Jawa. Kalau joglo yang rumah joglo orang Sumba itu di kampung-kampung itu bisa 3 atau sampai 4 meter. Ya. Nah, ini juga itu melambangkan 3 tingkat kehidupan untuk orang Sumba. Yang bawah itu yang di kolong biasanya adalah merupakan tempat untuk hewan ternak peliharaan seperti ayam, babi, kambing dan sejenisnya, hewan yang kecil-kecil yang tidak terlalu besar ya. Kalau kerbau dan sapi itu ada kandangnya khusus di belakang rumah. Kalau yang bagian tengah adalah tempat hidup manusia, gitu ya. Terus kemudian yang di atap yang menara itu sebetulnya adalah orang Sumba itu punya agama asli yang bernama agama Merapu. Nah, dulu alat-alat persembahan kemudian yang merupakan perlambang Merapu itu disimpan di yang menara, gitu ya. Jadi itu melambangkan bahwa kita selama hidup juga harus ingat akan Tuhan Sang Maha Pencipta, dan kita dalam berbakti kepadanya itu kita menggunakan peralatan dalam agama Merapu yang disimpan di dalam menara rumah Sumba, gitu ya. Nah, motif yang lain lagi sebetulnya zaman dulu itu pada 1800-an, 1700-an di Sumba itu juga masih mengalami seperti yang di suku Dayak di Kalimantan yang mengayau, yang memenggal kepala musuh. Nah, itu masih bisa ditemukan dalam tenunan Sumba. Itu motif itu namanya andung. Itu sebetulnya merupakan pohon yang sejenis kayu bercabang yang ditanamkan di halaman rumah. Jadi kalau mereka pergi berperang, nah yang kalah itu kepalanya dibawa pulang dan kemudian ditancapkan di depan rumah. Ya, itu dulu. Jadi budaya seperti begitu juga dulu ada dalam budaya orang Sumba, bukan hanya di Kalimantan saja. Tapi budaya ini akhirnya sudah ditinggalkan sejak akhir 1800-an, awal 1900-an, ketika misionaris Belanda datang mengabarkan kekristenan di Sumba, lalu mereka diajarkan untuk tidak lagi saling membunuh. Akhirnya sekarang tidak ada lagi budaya mengayau atau memotong kepala, memenggal kepala, itu tidak ada lagi di Sumba, tapi bekasnya atau ceritanya atau sejarahnya itu masih bisa kita telusuri di dalam tenunan ikat Sumba.
begitu ya. Jadi ada banyak lagi cerita-cerita yang lain sebetulnya motifnya, cuman mungkin kalau kita bicarakan di sini nanti terlalu panjang, padahal kita juga perlu mendengarkan budaya-budaya yang lain untuk memperkaya kita sebagai orang Indonesia. Marilah kita sekali lagi kita menggali kembali kebudayaan kita, bangga kita memakai untuk pakaian-pakaian tradisional kita, supaya orang tahu bahwa Indonesia ini bukan hanya indah pemandangan alamnya, tapi aneka ragam budayanya juga sangat indah. Terima kasih. Terima kasih Pak Umbu. Di sini juga saya lihat ada yang bawa ini dari Baduy, boleh kasih lihat juga? Silakan. Ini sebetulnya, jadi kalau di Baduy itu mereka jual, permisi apa? Ini mereka jual kain yang fullnya 2 meter. Nah, ini emang warnanya ngejreng-ngejreng ya, karena ini saya beli sendiri untuk diri sendiri. Mereka itu dulunya pakai pewarna alami, tapi karena ada request dari pembeli, jadi mereka pakai juga pewarna sintetis, dan jadinya pewarna antara pewarna alami dan pewarna sintetis itu jadi membedakan harganya. Nah, yang ini itu kisarannya 250. Nah, langsung kan milenial langsung praktik. Ya. Ini sebetulnya 250.000. Ya, di Instagram itu sebetulnya Ambunya ada akun Instagramnya, namanya Penun Ambu Nudin. Barangkali ada yang tertarik juga, boleh langsung dicek ke IG-nya Ambu. Biasanya Ambu itu suka update tenun-tenun yang dijualnya. Nah, kemudian ini, makasih Pak. Ini ada selendang obi. Jadi kalau nggak salah baru-baru ini juga kok selendang obi ini kan tren ya, jadi inbelt gitu. Nah, yang kayak gini itu bentukannya harganya itu 50.000. Nah, dan ini emang banyak banget warna-warnanya, tapi karena mereka buat ini kan tidak cepat ya Pak, jadi emang stoknya tergantung yang ada. Nah, terus kemarin itu jadi di satu areanya itu ada satu rumah yang suka beli kain tenun dari tetangga-tetangganya, karena mereka itu kan bergantung pada penjualannya untuk pemasukannya. Nah, karena waktu COVID itu terutama mereka terdampak banget, karena COVID kan jadinya nggak ada yang boleh masuk, nggak ada yang boleh keluar juga, jadinya penjualan itu menurun drastis. Jadi satu rumah ini bantu beli kain-kain dari tetangganya, dan jadinya kainnya istilah kasarnya ya numpuk di rumahnya. Jadi akhirnya dia beli lemari lah untuk kain-kain yang dia beli, dan jadinya kain-kain yang diproduksi di area itu terkumpul di satu rumah dan dijual dari rumah itu. Nah, kalau ini sebetulnya 2 ini itu beda motif. Yang ini namanya swat songket. Swat songket ini kalau kata Ambu kemarin bisa dipakai bolak-balik, karena ini detailnya agak lebih kecil-kecil ya kalau dibanding tenun zumbanya Pak Umbu. Ini kalau belakangnya itu kayak bentuk plus cross gitu. Nah, kalau di depannya ini, jadi biasanya mereka pakai sisi ini di luar, ini kayak kotak-kotak kecil. Bentuk motifnya Pak Hendra bisa lihat ya Pak. Nah, untuk yang satu lagi ini nama motifnya adu mancung pepetikan. Jadi adu mancung itu dilihat dari bagian bawah ini, bentuknya itu kayak hourglass. Hourglass apa ya Pak bahasa Indonesia? Jam pasir ya? Ya, jam pasir. Nah, ini namanya adu mancung. Sebetulnya kalau dulu itu adu mancung ini motif untuk laki-laki, tapi dengan seiring berjalannya waktu, jadi mereka nggak terlalu tegas soal siapa yang pakai. Kalau misalnya orang luar nggak apa-apa kalau perempuan yang pakai, tapi kalau dari budaya aslinya mereka, kalau di dalam kampungnya mereka yang pakai adu mancung itu laki-laki. Oke, menarik ya teman-teman ya. Adu mancung. Ngomongin mancung, tank apa yang mancungnya di bawah? Ada yang tahu nggak? Kan lagi banyak perang ya, banyak tank, tapi mancungnya di bawah. Nggak ada yang tahu? Tank kuret. Oke teman-teman, saya rasa ini banyak yang menanti-nanti untuk bertanya, karena ada 3 goodie bag dan 1 emas mini dari Emas Berlian sponsor. Saya persilahkan 3 penanya, silakan. Ya, silakan Bapak.
Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua. Saya sebagai orang Sumba, saya bangga ketika saya melihat kain Sumba disampaikan kepada ketiga calon. Apa visi dan misi Bapak ketika Festival Pengmas Universitas Indonesia ini mengadakan peragaan budaya Sumba? Boleh dikatakan kain Sumba dagu nasional. Apakah ada terobosan yang dari universitas melalui Bapak untuk go internasional dengan kain-kain tenun yang ada dari berbagai daerah, terkhususnya dari Pulau Sumba, karena Pulau Sumba tidak terkenal dengan tenun-tenun begitu banyak motifnya. Saya mengharap Bapak yang mewakili Pulau Sumba untuk dalam hal ini, apakah udah punya donatur untuk drop barang-barang tenun ini? Terima kasih. Terima kasih, kita tahan dulu, satu penanya sudah. Penanya lainnya silakan. Gitu loh. Oh enggak, udah nyatet. Iya. Selamat sore Bapak dan Ibu. Saya ingin bertanya terkait batik Gung Sumi yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Hanifah ya. Saya ingin bertanya itu bagaimana sih proses dari batik Gung Sumi yang tadinya hanya untuk para internal di dalam Darussalam itu, terus bisa dikomersilkan menjadi produk yang bisa diraih oleh semua orang, seperti itu ya. Oke, dari visi misi mengenai Pengmas Sumba lanjut ke komunitas di pesantren. Satu penanya lagi. Tes. Selamat sore, perkenalkan saya Firman Jaya dari Prodi Rusia FIB UI. Saya izin bertanya, berdasarkan yang saya ketahui, masyarakat Baduy dibagi menjadi dua kelompok masyarakat, yang dimana ada Baduy luar dan dalam. Lantas saya izin bertanya, bagaimana cara masyarakat Baduy memasarkan dan mendistribusikan produk-produk tenun mereka? Dan juga saya izin bertanya, bagaimana pengaruh budaya dan nilai-nilai masyarakat Baduy tercermin dalam tenun Baduy? Ya, terima kasih. Terima kasih. Tiga penanya sudah, saya persilahkan Pak Umbu untuk langsung memberikan tanggapannya. Silakan Pak Umbu mengenai visi misi dari IKBS dan juga Pengmas mengenai Sumba ini. Ya, kalau berbicara tentang visi misi ini memang merupakan kerjasama kita semua gitu ya. Jadi yang pertama ya tentu saja kita menyampaikan terima kasih kepada UI karena sudah mengangkat hal ini dalam hal pengabdian masyarakat ya. Saya mendengar dari Bu Dia, tim dari UI itu sudah pergi ke Sumba dan juga sudah mengangkat, membantu menjembatani supaya tenunan Sumba ini makin dikenal begitu ya. Nah, kalau saya sebagai pribadi terus terang memang saya tidak bergerak dalam bidang seperti ibu-ibu ini yang tadi yang melestarikan ya. Saya memang pencinta budaya, tapi saya bekerja di bidang yang tidak berkaitan dengan hal ini begitu ya. Saya adalah seorang procurement manager di perusahaan swasta di Indonesia ini. Tapi kalau ditanya secara pribadi gitu ya, apa yang saya lakukan untuk mempopulerkan tenunan Sumba, ya saya mau berusaha dan istri saya itu kalau kami setiap kali pergi ke kondangan ya, entah itu di undangan pernikahan di sini, kami selalu menggunakan, saya selalu memakai jas tenunan Sumba dan istri saya selalu memakai sarung Sumba. Jadi kalau kita tampil ke pesta itu orang akan lihat, pasti kita akan unik karena Sumba itu kan sangat banyak sekali motifnya. Dan jas saya itu, jas tenunan Sumba saya di rumah itu lebih dari 10.
istri saya kalau berbicara sarungnya itu dia itu ada puluhan sarungnya yang bisa dipadu-padankan dengan kebaya modern, sehingga kalau kami tampil misalnya di pesta begitu ya, orang akan melihat, nah ini orang akan tahu ini, oh dari mana ya, oh, dari Sumba. Nah sekarang Sumba syukur sudah makin dikenal, jadi begitu orang lihat saja udah pikir oh ini tenunan Sumba begitu. Walaupun memang begitu ya, untuk memasyarakatkan supaya tenunan Sumba ini dipakai secara luas bukan hal yang mudah juga, karena memang proses pengerjaannya yang lama dan juga memang pewarnaannya itu memakai pewarna alam sehingga akhirnya jadi mahal. Nah, itu bukan hanya di Indonesia saja. Saya itu kebetulan memang juga karena bekerja di perusahaan swasta dan sering juga ke luar negeri gitu ya. Kalau ada acara seperti pada bulan yang lalu, Juni yang lalu itu kami diundang ke India gitu ya, untuk pameran yang berkaitan dengan industri plastik di India. Itu ada semacam seminar dan itu juga dia banyak negara. Itu ada mungkin sekitar 20-an negara yang datang. Dan saya datang, saya juga memakai tenunan Sumba gitu ya, bejasnya. Jadi itu adalah salah satu cara saya untuk memperkenalkan supaya orang juga makin tahu Sumba. Bahkan pernah ada satu saat di TV itu salah satu tokoh dari India yang Bapak Guru siapa begitu ya, saya lupa namanya. Dia pernah juga ditampil di TV itu dan dia itu memakai tenunan Sumba. Sekali lagi, teman saya di Eropa itu mengatakan bahwa museum tekstil di Eropa itu sebetulnya boleh dikatakan sekitar 75% itu tenunan Sumba, dan itu sudah lama-lama. Sebetulnya Sumba itu sudah dikenal, tenunan Sumba itu lebih kenal di Eropa dibanding di Indonesia sendiri. Nah tugas kita bagaimana supaya jangan sampai orang di luar sana lebih tahu tentang tenunan Sumba dibanding kita orang Indonesia, lebih terkhususnya lagi orang Sumba. Karena orang-orang Sumba mungkin atau anak-anak yang lahir di Jakarta kalau ditanya tentang motif tenunan Sumba mungkin juga mereka sudah kurang begitu paham. Nah kalau buku tadi yang sudah ada juga yang menulis bukunya ya, teman-teman sudah ada yang menulis bukunya. Kebetulan bukunya itu terbatas dan lagi dipinjam, dan sehingga saya tidak bisa bawa bukunya hari ini. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Umbu, menarik sekali. Jadi jelas ya, gunakan batik, gunakan tenunan, gunakan apa yang bisa merepresentasikan kita Indonesia. Oke, kita lanjut ke peran komunitas. Bagaimana bisa sampai ke pesantren dan bagaimana pelibatannya? Silakan Mbak Iva. Ya, terima kasih. Jadi seperti yang tadi saya sudah cerita ya, Batik Gung Sumi ini kan tujuannya bukan cuma untuk pemberdayaan masyarakat ya, yang ekonomi melulu gitu ya, tapi kita itu juga ingin anak-anak muda, generasi muda itu mengenal sejarahnya, mengenal leluhur-leluhurnya, cerita-cerita tentang asal muasalnya mereka seperti apa. Makanya ketika kita punya kainnya, hasilnya itu misalnya seperti ini gitu ya, itu kita kasih nama sesuai dengan yang ada ceritanya. Misalnya ini itu namanya motif Maryam, diambil dari Nyai Siti Maryam. Nyai Siti Maryam itu salah satu ulama perempuan di desa yang dikenal ahli ibadah, pengajar ngaji, dan juga sangat dermawan. Jadi tujuannya itu anak-anak muda itu kenal dengan leluhurnya, kenal dengan sosok-sosok perempuan yang punya peran di masa lalu atau di masa sekarang gitu, dan bisa meniru atau meneladani kiprah-kiprah yang sudah dilakukan. Kemudian cerita-cerita ini itu juga bisa disebarluaskan gitu ke generasi-generasi muda supaya mereka itu tidak lupa dengan sejarahnya. Seperti itu. Itu menarik banget. Nah, sebelum ke Mbak Maryam yang tadi banyak pertanyaan juga, saya mau tahu bagaimana tentang Puta Dino Inu. Karena kan juga pelibatan komunitas di Tidore juga berperan cukup banyak mengenai pelestarian dan juga kreasi tenun Tidore. Silakan Mbak Woro atau Mbak Ade. Berdua ya. Duet maut. Duet maut. Nah di Tidore itu memang ada komunitas tenun Puta Dino ya, yang kegiatannya ada di rumah tenun yang dibangun oleh Bank Indonesia Maluku Utara. Jadi saya pikir, kami berpikir bahwa Puta Dino ini cukup beruntung karena langsung mendapatkan dukungan dana dari Bank Indonesia Maluku Utara. Tidak pernah berhenti dukungan itu.
karena kemudian tenun ini, tenun Putadino menjadi identitas apa? CSR-nya Bank Indonesia, dibawa sampai ke New York, Pak, sampai ke Paris, sampai ke setiap kegiatan fashion. Memang itu pengembangan yang ya kami sampaikan tadi ABG. Jadi pemerintah ikut serta, khususnya pemerintah daerah. Nah, kemudian kegiatan terakhir komunitas itu anak-anak mudanya mulai belajar menenun dengan alat tenun ATBM. Ya, ATBM. Tetapi memang penjualannya masih lokal, Mbak. Jadi kalau tamu-tamu yang hadir datang ke sana untuk mendapatkan kain Putadino memang tidak mudah ya. Harus berkunjung ke sana, tidak dijual misalnya di Jakarta ya. Perkembangan terakhir kami belum mengikuti apakah ada penjualan online ya. Sudah ada di galeri-galeri sebetulnya. Iya, Ibu Anita ini sebagai pimpinan komunitas selalu mengikuti pameran-pameran di JCC ya. Kemudian aktif di kegiatan basar-basar. Jadi penjualannya memang tidak seperti massal gitu ya. Tetapi beberapa motif-motif tertentu saya nggak hafal ya. Ada yang hanya untuk kesultanan ya. Itu apa? Silakan Mbak Ade diteruskan. Karena ada untuk kerajaan dan ada non kerajaan. Sultan ya. Ya. Di Tidore itu memang tidak ada lagi kehidupan menenun seperti di Sumba atau tadi di Baduy, sehingga memang mengajak anak-anak muda untuk menenun itu adalah satu situasi yang sulit sebetulnya. Sekarang ada 12 penenun saja di rumah tenun itu, dan sebetulnya permintaan tenunnya sudah sangat banyak karena kemudian memang ini dibawa ke ranah nasional dan internasional. Jadi tantangannya sangat besar untuk para penenun di Tidore. Yang menarik, yang seringkali kalau kami masih diundang ke Tidore adalah memotivasi anak-anak itu untuk tetap bertahan menenun. Karena menenun bukan sekedar membuat satu kain untuk kemudian dijual, tetapi tadi merawat tradisi, merawat memori kolektif tentang kebanggaan leluhur masa lalu, merekam ulang situasi masa kejayaan masa lalu yang tidak lagi hanya dibaca dalam buku-buku tetapi dikreativitaskan ke dalam bentuk-bentuk kreasi budaya baru yang juga punya keadiluhungan. Jadi memang kami sangat menghimbau Universitas Indonesia untuk banyak-banyak berjalan mendampingi banyak kreasi-kreasi muda yang ingin menerahkan imajinasi historinya kepada bentuk-bentuk entah itu batik, entah itu tenun, dan itu memang perlu pendampingan, motivasi dari kalangan akademisi. Mudah-mudahan kita disupport terus Mas Hendra untuk jalan-jalan mengelilingi Indonesia, karena sebetulnya kami bukan orang Tidore juga ya Bu Woro ya, dan hari ini kami tidak jualan karena memang tidak di situ. Karena yang kami banggakan justru malahan kami juga sangat bersedia untuk menambah kapasitas keluhuran tenun-tenun di Sumba misalnya, karena itu juga tugas kami sebetulnya dari akademisi ya Bu Woro, termasuk tenun Baduy, batik-batik di wilayah Jawa yang terus kita harus angkat, kita bumikan, kita sematkan ke hati para anak-anak muda untuk sama-sama kita banggakan ya Pak. Demikian. Mantap ya. Ini satu lagi. Sebetulnya dari tahapan riset yang kami lakukan, pertama kan lapangan dulu ya, kemudian reportnya bagaimana, kemudian bukunya diterbitkan, yang terakhir adalah filmnya. Jadi kalau mau anak-anak muda itu sekarang malas baca buku ya, jadi lebih senang melihat audiovisualnya. Sedang siap-siap mempersiapkan satu perjalanan dokumenter dari tenun Tidore. Tapi kami sudah punya satu film tentang Weda
waktu itu busana bayi susu dan belah dada itu sudah bisa lihat filmnya di channel Rumah Cinwa. Apa judulnya, Mbak? Revitalisasi baju daerah belas Halmahera Tengah, bayi susu dan belah dada. Bagaimana kain busana daerah disahkan menjadi identitas lokal. Semua bisa dilakukan seperti Bapak tadi sampaikan ya. Itu pemerintah ikut turun tangan. Jadinya semua sekarang pakai baju belah susu dan belah dada dan bayi susu gitu. Jangan sampai salah ya Mbak ya. Biasa. Bayi susu dan belah dada ya. Iya namanya. Iya. Memang Oke, begitu. kita beri tepuk tangan dulu ya. Nah, pertanyaan terakhir tadi yang cukup kritis, langsung saja mengenai tenun baduy. Iya, jadi betul Baduy itu terbagi atas Baduy dalam dan Baduy luar. Kalau kemarin itu kebetulan saya ke Baduy luar. Nah di Baduy luar ini mereka sudah ada akses internet, jadi mereka sudah ada Facebook, Instagram. Cuma memang masalahnya adalah karena mereka nggak dari kecil ya diekspos ke Instagram kayak kita gitu kan. Jadi memang nggak kayak second nature gitu untuk mereka. Jadinya mereka upload Instagram itu kalau sebelumnya mereka pokoknya foto aja kainnya, terus diupload dengan caption ada. Udah itu aja. Nah terus alhamdulillah tapi setelah kami ke sana terus udah ngobrol-ngobrol juga dan melaksanakan pelatihan tersebut, mereka jadi nambahin hashtag, jadi nambahin ada hashtag kain tenun baduy, hashtag swat songket yang kayak gitu, dan juga pengambilan gambarnya udah lebih mengikuti kayak aturan-aturan dasar fotografi gitu ya. Terus kalau untuk maknanya, kalau dari hasil saya ngobrol sama salah satu ambu, itu jadi kain tenun ini sebetulnya emang untuk acara-acara aja kalau untuk warga Baduynya. Jadi mereka itu sehari-hari bukan pakai tenun ini. Mereka ada lagi kainnya itu batik print. Nah yang membedakan Baduy luar dan Baduy dalam itu warna batiknya. Kalau Baduy luar itu hitam dan biru, kalau Baduy dalam itu hitam dan putih. Jadi untuk membedakan kalau dari bajunya, orang Baduy dalam itu akan pakainya putih-putih. Kalau Baduy luar itu akan pakai hitam-hitam. Jadi atasannya mereka ada atasan hitamnya tersendiri, terus bawahnya itu pakai batik print hitam biru. Nah kalau untuk motifnya, maknanya itu sebetulnya belum saya dalami lagi. Jadi kalau kemarin itu baru soal adu mancung ini biasanya dipakainya sama laki-laki, tapi kalau orang luar yang pakai nggak apa-apa. Kalau misalnya perempuan yang pakai. Terus paling kalau swat songket ini salah satu motif yang paling umum mereka buat. Ada motif lain lagi namanya janggawari, itu motif paling sulitnya mereka, itu paling sulit dan paling lama dikerjakan, dan juga sangat jarang ada warga di kampungnya yang bisa membuat tenun motif itu. Jadi kalau makna lebih dalamnya saya rasa saya belum bisa menjawab soal itu. To be continue. Terima kasih. Terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk 5 pengabdi yang ada di depan. Mbak Mariam masih pegang mic-nya. Saya tidak meminta simpulan, tapi saya meminta yang gaya kekinian. Hashtag. Mbak bikin hashtag, kasih contoh nanti dari Pak Umbu ke Mbak Iva sampai Bu Woro dan Mbak Ade, kasih satu kalimat hashtag Baduy, Sumba, Sumenep, Tidore. Saya yang buat semuanya. Mbak berdiri, ngadep kamera, nanti bisa kita simpan. Walah, Hashtagnya apa? Baiklah. Ayo Mbak, kita challenge nih. Hashtag gitu. Misalkan masih pada inget kan Sumba amazing misalnya. Ini ya teman-teman pengabdi Sumba masih pada ketawa dia. Gimana Pak? Ayo Mbak, kamera di depan. Boleh dengan bantuan pembicara lainnya juga dong. Nanti satu-satu. Oh ya, boleh. Itu ada kamera di situ? Ya, itu ya. Iya. Boleh mikir dulu nggak Pak? Gimana nih? Baduy, misalnya gitu, spontan. Wah, kalau gini agaknya saya langsung juga ya Pak. Masa sih?
Bingung Pak? Agak blank. Oke, tar ya. Kan biasa live TikTok. Oh, kalau di laut itu kan itu jelasin ininya Pak. Ayo. Apa ya? Bagus cihuy. Ini pada terpesona nih teman-teman mahasiswa nih. Ya. Aduh. Prodi Perancis. Ya udah yang. Waduh. Enggak usah pakai bahasa Prancis kan ini? Oh ya, sip. Boleh bebas. Mau bahasa Perancis boleh. Nanti ada yang Arab. Arab udah jelas. Assalamualaikum. Tidore. Tapi kita nggak boleh begini-begini ya. Katanya kampanye begini jadi sekarang. Tidore. Boleh kalau gitu saya pakai bahasa Prancis lah ya. BD untuk bonjour bonjour. Saya cuma bilang merci. Silakan kita lanjut ke Pak Umbu. Ini kalau ada nama Umbu berarti raja. Kita persilakan Bapak Raja. Banyak yang Ingat umum, ingat Sunda, salam satu Sunda. silakan Mbak Iva dari Madura. Ini bukan AVI ya, dulu ada Akademi Fantasi Indonesia, ini bukan AVI, tidak ada kereta dorongnya. Silakan Mbak Iva berdiri. Kameranya? Mana kameranya? Batik Bung Sumi menceritakan kembali sejarah desa. Terima kasih. Selanjutnya ini senior kita Mbak Woro, silakan Mbak Woro. Cie. Mau duet kayak kembar ya? Silakan Mbak Ade, Mbak Woro. 1, 2, 3. Putadino. Toadore. Toadore itu artinya Aku datang. Aku datang. Oke, teman-teman, saya minta berdiri Firman. Kita beri tepuk tangan. Dito. Bapak dari IKBS. Aduh, kalian tahu kalau yang paling banyak tepukan tadi dapat emas. Kita berikan kepada Bapak dari IKBS. Silakan Pak. Sebenarnya ini saya minta Mas Laude. Mas, ini Bapak Kasubdit kita. Kita beri tepuk tangan. Acara ini tidak akan terselenggara tanpa dukungan DPPM. Kita beri tepuk tangan untuk semua pengabdi yang ada di depan. Burung dara, burung cendrawasih. Cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.